warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ibnu? Baik, alhamdulillah Bu. Oke, sehat ya Pak Ibnu ya? Sehat. Jadi bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Ibnu. Alhamdulillah masih semangat terus ya kita ya Pak Ibnu ya. Meskipun ini sedang masa-masa dimana kita harus mengerjakan rapot ya Pak Ibnu ya. Iya benar sekali, wah waktunya padat sekali. Padat sekali ya. Apalagi Pak Ibnu ini sedang menjalankan PPL ya Pak Ibnu ya. Iya, PPL dalam rangka PPG dalam jabatan kategori 2 ini saya termasuk di dalamnya. Oke, alhamdulillah ya Pak Ibnu ya. Semoga usaha Pak Ibnu selama ini membuahkan hasil yang diharapkan. Amin. Semoga ya. lulus. Amin, semoga lulus. Dan kalau saya lihat praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh Pak Ibnu ini membawa manfaat benar-benar nih untuk anak-anak Pak Ibnu. Anak-anak ini kelihatannya sangat antusias ketika praktek PPL ini masuk di kelasnya. Itu anak-anak sangat antusias sekali dengan berbagai macam strategi, model pembelajarannya. Itu anak-anak kelihatannya sangat senang sekali. Dan itu ditunggu-tunggu anak-anak kelihatannya. Saya lihat itu. Oke Pak Ibnu. Pak Ibnu kelihatannya nanti mau praktek lagi ya Pak Ibnu ya? Iya, ini dalam waktu dekat ini harus praktek lagi. Harus praktek lagi ya Pak Ibnu ya. Oke. Ini kegiatan hari ini ya Pak Ibnu ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak Ibnu. Hari ini kita akan melaksanakan praobservasi Pak Ibnu. Sebelum Pak Ibnu ini melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya. Kegiatan pembelajaran nanti Pak Ibnu juga sekaligus untuk praktek PPL juga, nggak apa-apa ya Pak Ibnu? Oh iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Nanti saya ikut di belakangnya nggak apa-apa ya Pak Ibnu ya? Nggak perbolehkan ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Nah, sebelum Pak Ibnu ini melaksanakan nanti praktek PPL, nah harapan Pak Ibnu apa dengan kegiatan praobservasi ini yang nanti berkorelasi dengan praktek yang akan Pak Ibnu laksanakan, praktek pembelajaran tersebut? Kita laksanakan dulu ini praobservasi seperti ini sama dengan saya. Harapannya Pak Ibnu apa? Ya, nanti karena adanya kegiatan ini saya mengharapkan nanti biar nanti bisa berjalan lancar, karena adanya praobservasi ini nanti saya bisa menemukan apa yang masih kurang lengkap atau yang perlu disiapkan lebih matang lagi, seperti itu Bu, mungkin Bu. Karena kan PPL ini kan juga praktik yang menentukan kelulusan juga nanti bagi saya. Ya besar sekali harapan untuk lulus. Kemudian selain itu saya yakin juga akan membawa manfaat yang luar biasa untuk anak-anak kita ya Pak Ibnu ya. Oke, nanti Pak Ibnu itu akan masuk ke kelas apa Pak Ibnu? Ini saya merencanakan di kelas 8, saya ngambil di kelas 8C yang kebetulan itu jadwal pelajaran saya ini yang sudah saya rencanakan itu masuk ke jadwal saya biar tidak mengganggu pelajaran lain. Oh iya, betul sekali ya Pak Ibnu ya. Jadi tidak mengganggu pembelajaran dari guru lain, sudah menyesuaikan dengan jadwalnya Pak Ibnu sendiri. Dan Pak Ibnu sudah janjian sama anak-anak tentunya ya Pak Ibnu ya? Sudah. Oke. Kemudian materi yang akan Pak Ibnu ajarkan di kelas 8C ya, tadi ya, apa Pak Ibnu materinya? Materinya tentang teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Oh, berarti ini teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah ya Pak Ibnu. Wah, ini sangat menarik sekali Pak Ibnu, karena kayaknya anak-anak itu kalau sekarang itu sudah jarang yang suka tertarik dengan lagu daerah. Ini materi yang sangat menarik sekali ya Pak Ibnu ya. Iya benar. Iya betul sekali Pak Ibnu. Kemudian tadi materinya seperti itu. Nah tujuannya apa ini Pak Ibnu? Tujuannya itu dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran saya ini kan di materi saya ini kan inti poinnya itu adalah teknik gaya bernyanyi lagu daerah. Tentunya nanti akan ada praktiknya juga dalam bernyanyi lagu daerah. Dan tujuannya itu anak-anak nantinya biar bisa melestarikan, pokoknya itu di dalam utamanya pembelajaran yang akan saya praktikkan itu anak-anak bisa melestarikan lagu daerah. Tetapi mereka saya berharap pada nanti setelah pembelajaran itu anak-anak bisa
merancang bagaimana cara melestarikan lagu daerah dengan model pembelajaran problem based learning, di mana anak-anak itu akan nanti dihadapkan dengan satu fenomena, dihadapkan dengan masalah, mereka akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak tekstual, jadi anak-anak itu akan dihadapkan dengan suatu problem, di mana yang problem itu ada di sekitar mereka, dan mereka nanti akan merasakan, oh iya ternyata seperti ini ya, terus wah ini berarti tugas kita untuk melestarikan gitu. Saya pikirnya anak-anak itu seperti itu, dan mereka bisa memikirkan bagaimana caranya, tetapi masih dalam koridor materi yang saya ajarkan itu, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Dan nanti di dalamnya ada fungsi-fungsinya, ada apa dan lain sebagainya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Pak Ibnu. Jadi Pak Ibnu sudah benar-benar menyiapkan strateginya seperti apa, nanti juga sudah menyiapkan hasil yang diharapkan seperti apa ya. Jadi tidak tekstual, tapi anak-anak ini nanti diharapkan dari masalah yang ada di lingkungan mereka, di kehidupan sehari-hari mereka nanti akan berpikir kritis kelihatannya ya Pak Ibnu ya. Benar sekali. Wah, ini sangat menarik sekali Pak Ibnu. Jadi saya juga semakin penasaran nih nanti praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Ibnu ini. Jadi mereka akan berpikir kritis ketika mereka ada masalah seperti ini yang berhubungan dengan materi Pak Ibnu tentang lagu daerah ini Pak Ibnu ya. Bagaimana mereka akan melestarikan, kemudian apa yang nanti akan mereka lakukan. Jadi Pak Ibnu, wah sangat luar biasa sekali. Ini sangat menarik Pak Ibnu, sangat menarik sekali. Nah itu tadi Pak Ibnu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Kemudian Pak Ibnu, anak ini kan kadang ya Pak Ibnu ya, mereka itu ya adalah yang anak ini tingkat berpikirnya itu bisa, kalau kita ingin mereka berpikir tingkat tinggi ya, kritis gitu mungkin bisa. Tapi ketika ada anak yang cenderung pendiam, ya jadi mereka untuk mengeluarkan kemampuan berbicara itu mereka susah. Iya betul. Iya Pak Ibnu. Nah ini bagaimana trik-triknya Pak Ibnu? Apakah ada trik tertentu Pak Ibnu? Ya. Di dalam kelas 8C ini memang ada 1, 2, 3 anak yang memang basicnya itu dia karakternya itu pendiam. Jadi dia itu punya gagasan, punya ide, tetapi terkadang dia malu untuk menyampaikan. Ya ini saya nanti akan atur di setiap kelompoknya. Nanti kan dalam pembelajaran ada diskusi kelompok. Nah ini nanti saya sengaja pecah mereka. Jadi ada di kelompok ini dan yang satunya ada di sini. Saya mencoba untuk biar dia itu tidak bersama dengan yang sama-sama pendiam. Jadi nanti dia akan terdorong untuk, kalau saya nggak menyampaikan sesuatu, nanti saya nggak dapat poin ini, karena dalam penilaian saya itu nilai keaktifan itu yang utama. Jadi nanti ada bagaimana anak itu menyampaikan pendapat, terus menghargai pendapat teman yang lain. Jadi seperti itu. Di semua aktivitas itu saya nilai. Jadi penilaian ini saya jelaskan di depan biar anak-anak itu oh begini. Mereka nanti agar dorong untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, ide yang sangat bagus sekali Pak Ibnu. Brilian ini termasuknya Pak Ibnu. Berarti Pak Ibnu ini benar-benar hafal ya, tahu karakter siswa ya. Jadi ketika ada siswa yang seperti ini, berarti Pak Ibnu ini sudah punya trik tersendiri bagaimana mereka dimasukkan ke kelompok-kelompok yang seperti apa agar kelompok ini semuanya hidup ya Pak Ibnu ya. Jadi jangan sampai ada pendiam itu masuk ke kelompok tertentu, akhirnya kelompoknya kayak mati, kayak nggak bisa berkolaborasi, nggak bisa ini ya Pak Ibnu. Jadi ini ide yang sangat bagus sekali Pak Ibnu. Ini juga bisa saya pakai juga ini. Luar biasa sekali. Berarti nanti harapannya ya, jadi Pak Ibnu ini sudah mengantisipasi apabila ada anak yang pendiam seperti itu, maka Pak Ibnu sudah memasukkan ke kelompok-kelompok dengan secara merata ya. Jadi tidak yang ini pintar-pintar sendiri, ini yang pendiam-diam sendiri, ini yang vokal-vokal sendiri, itu tidak efeknya. Jadi semuanya merata. Harapannya nanti tentunya Pak Ibnu punya harapan ya dari hal-hal yang Pak Ibnu sudah persiapkan ini, termasuk tadi strateginya, kemudian ketika menghadapi anak-anak tertentu dalam tanda kutip
seperti itu, harapannya nanti pembelajarannya seperti apa Pak Ibnu? Hasilnya ya. Hasil dari pembelajaran ini saya berharap nanti anak-anak yang saya didik ini nanti setelah pembelajaran selesai mereka mendapatkan pengalaman belajar baru, karena sebelumnya saya menggunakan metode-metode yang kuno. Jadi model pembelajaran yang biasa-biasa saja. Kali ini saya dalam PPL ini saya dituntut harus menggunakan model pembelajaran abad 21 yang anak-anak harus berpikir kritis, kemudian pendekatannya saintifik, TPA-CK dan sebagainya. Nah di sini anak-anak itu saya inginnya itu mereka nanti yaitu bisa punya keterampilan HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Kalau mereka tidak di dalam pembelajaran itu tidak menggunakan skillnya untuk berpikir, nanti di masyarakat atau setelah keluar dari SMP atau setelah sekolah itu mereka akan kesulitan menghadapi kehidupan sehari-hari. Kalau hanya bisa menjawab pertanyaan, menghafal itu saya rasa semua orang bisa. Tapi kalau keterampilan berpikir tingkat tinggi ini memang perlu sekali di sekolah ini, apalagi ini SMP yang masih menengah ini sangat penting sekali. Maka harapan saya bisa berpikir tingkat tinggi. Wah, ini harapan yang benar-benar semoga bisa terwujud Pak Ibnu. Amin. Ya, karena ini benar-benar cita-cita yang luhur sekali. Apalagi kita mengharapkan siswa kita ini nanti siap bersaing di kehidupan nyata. Di kehidupan nyata ya Pak Ibnu, tidak cuma di lingkup sekolah saja, apalagi cuma di lingkup kelas saja ya Pak Ibnu. Itu kalau kecil ya Pak Ibnu, harapannya itu lingkup kelas, lingkup sekolah, lingkup masyarakat. Jadi mereka siap nanti menghadapi persaingan di abad 21 ini, mereka siap ya Pak Ibnu ya. Jadi mereka diajarkan untuk berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Jadi mereka berani untuk berbicara, mereka berani untuk berpendapat begitu ya Pak Ibnu. Apalagi Pak Ibnu tadi sudah mengatakan bahwa Pak Ibnu kali ini akan menggunakan metode pembelajaran yang tidak seperti yang dulu, ya, yang berbeda. Jadi Pak Ibnu mengatakan akan menggunakan PPL ya Pak Ibnu ya. Jadi berbasis masalah, jadi masalah yang mereka hadapi real, mereka hadapi di masalah ya. Ya, jadi mereka siap. Ketika mereka seperti ada masalah seperti ini, mereka harus seperti apa? Mereka akan terbiasa seperti itu. Betul sekali. Ini poinnya, biar mereka membiasakan diri untuk menyelesaikan suatu problem, biar mereka nanti setelah selesai sekolah dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menerapkannya. Ini yang terpenting. Iya, penting sekali Pak Ibnu. Ya, penting sekali ini. Semoga bisa terwujud ya Pak Ibnu ya. Nah, Pak Ibnu ini kan kalau di sekolahan kita ya Pak Ibnu ya, di Spero ini ya Pak Ibnu ya, ini guru seni budayanya cuma Pak Ibnu ya? Iya, saya. Iya, cuma Pak Ibnu. Nah, apakah Pak Ibnu ini juga perlu berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat dalam hal ini Pak Ibnu, dalam mempersiapkan segala sesuatunya, karena kan di sekolah ini guru seni budayanya cuma satu, cuma Pak Ibnu. Ya, apa nih yang Pak Ibnu perlu nggak ini Pak Ibnu melakukan sesuatu apa seperti itu? Sangat perlu Bu ini, karena untuk menyiapkan praktik ini saya butuh pertimbangan-pertimbangan, karena melihat kondisi siswanya seperti ini, saya gunakan metode ini, model ini, pendekatannya ini, saya perlu pertimbangan-pertimbangan dari teman guru seni budaya lain sekolah Bu. Nah, saya menghubungi mereka, bertemu, kemudian juga selain satu mapel, saya juga berkonsultasi juga dengan mapel lain Bu, tidak harus seni budaya, ya, misalkan dengan guru IPA, dengan Bu Resti, dengan guru BK, itu saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat satu kantor yang beda mapel, karena menurut saya pembelajaran itu sama jalannya, cuman materinya yang berbeda dan gaya mengajarnya saja. Jadi saya konsultasikan, kalau saya pakai ini bagaimana, saya gunakan metode ini bagaimana,
itu saya konsultasikan dengan teman-teman, utamanya dengan guru seni budaya yang satu MGMP yang terdekat di SMP 1, kemudian di SMP kecamatan sebelah juga saya menghubungi mereka. Gitu ya Pak Ibnu? Iya. Berarti Pak Ibnu ini berkolaborasi ya Pak Ibnu ya, berkolaborasi dalam rangka merancang rencana pembelajaran nantinya agar mendapatkan hasil yang optimal ya Pak Ibnu ya. Jadi memang perlu sekali ini Pak Ibnu ketika kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, meskipun tidak satu sekolahan tapi dengan lingkup satu MGMP. Kemudian selain itu juga di lain daerah juga Pak Ibnu juga berkolaborasi. Iya. Mungkin nanti kan muncul ide-ide baru ya Pak Ibnu ya, gagasan-gagasan baru yang nantinya akan memperbagus lagi rancangannya, kemudian pelaksanaan juga akan lebih bagus, dan hasil nanti yang diharapkan juga lebih bagus juga ya Pak Ibnu ya. Selain itu Pak Ibnu ternyata berkolaborasi dengan rekan yang beda mapel juga. Nah ini tadi Pak Ibnu mengatakan alur pembelajaran itu kan nggak beda. Iya. Apabila kita nanti bisa kok saling tukar pikiran, berbagi ide-ide kreatif, sangat bagus sekali ya Pak Ibnu. Ya sangat luar biasa sekali ini Pak Ibnu. Jadi harapannya nanti ketika Pak Ibnu melaksanakan proses pembelajaran bisa tidak jauh-jauh dari rencananya, kemudian hasilnya juga nanti akan lebih optimal karena Pak Ibnu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Baik dari siswanya, dari Pak Ibnunya juga sendiri, kemudian materi-materinya sudah mempersiapkan, termasuk strategi yang khusus ya Pak Ibnu ya. Oke Pak Ibnu, untuk kegiatan pra-observasi ini kira-kira sudah cukup ya Pak Ibnu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan ataukah nanti langsung saja ke praktek pembelajarannya Pak Ibnu atau bagaimana Pak Ibnu menurut Pak Ibnu? Saya rasa sudah ya, sudah komplit ya. Mungkin Dewi mungkin mau memberikan masukan atau apa? Kalau masukan dari saya, yang penting Pak Ibnu tetap semangat dan tidak jauh-jauh dari rancangannya, karena rancangan Pak Ibnu ini sudah sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi apa yang nanti akan Pak Ibnu praktekkan. Harapan saya nanti Pak Ibnu juga akan berhasil dalam prosesnya, kemudian hasilnya juga berhasil, bisa memberikan manfaat untuk Pak Ibnu sendiri, untuk para siswa kita ya. Jadi mereka nantinya seperti harapan Pak Ibnu bisa berhasil tidak cuma di lingkup sekolah tapi di lingkup masyarakat. Cita-cita yang sangat luar biasa. Amin ya Pak Ibnu ya. Oke, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya Pak Ibnu. Pra-observasi hari ini kita akhiri ya Pak Ibnu ya. Nanti dilanjutkan proses pembelajaran, kemudian kita ke setelah pembelajaran juga nanti kita akan bertemu lagi. Itu ya Pak Ibnu ya. Semangat Pak Ibnu yang akan melaksanakan proses pembelajaran. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.